Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mutia Aulia Uzati, Arneta Susma Widianti, Dewi Aisyah, Salih Buda, dan saya sendiri Salih Filimani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme reaksi sikloheksanol dari sikloheksanol melalui reaksi eliminasi. Dari saya nanti akan menyampaikan tentang manfaat, mekanisme, dan juga kinetik. Untuk yang pertama, manfaat sikloheksanol sendiri sangat berperan penting dalam pembuatan produksi nilon 66 maupun nilon 6. Selain itu, sikloheksana juga dapat digunakan sebagai pelarut nonpolar pada industri kimia dan juga bahan mentah untuk dalam pembuatan asam adipat untuk membuat nilon 66 dan kaprolaktam dalam pembuatan nilon 66. Nilon 6 maksud saya. Kemudian persiapan pembuatan sikloheksana telah menarik banyak perhatian bagi kepentingan peneliti akademis maupun industri. Nah, sehingga diteliti bagaimana sih mekanisme sikloheksana melalui proses eliminasi yang akan menghasilkan sikloheksana ini. Nah, untuk mekanisme reaksinya sendiri, pertama-tama atom OH pada gugus hidroksi atau OH itu menyerang H+ yang berasal dari ionisasi asam fosfat. Di sini dapat dilihat OH ini menyerang H+ dari asam fosfat, kemudian terbentuklah atom O+ atau atom bermuatan positif yang mengikat dua atom H. Kemudian di sini terjadilah proses pelepasan H2O yang menyebabkan terbentuknya ion karbonium sekunder, di mana ion karbonium sekunder yang saya tunjukkan menggunakan kursor saya. Kemudian muatan positif tersebut dinetralkan dengan pelepasan proton H+. Jadi muatan ini dinetralkan dengan pelepasan H+. H+ ini melepas, kemudian terbentuklah rantai rangkap 2 atau rantai ikatan 2, yaitu sikloheksana. Nah, dari mekanisme tersebut dapat dikatakan H+ bersifat sebagai katalis karena di akhir setelah produk berupa sikloheksana akan terbentuk kemudian melepaskan H+ kembali. Nah, dalam reaksi ini nantinya akan menghasilkan sikloheksana dan juga air. Selanjutnya kinetik. Di sini terjadi 3 kinetik. Yang pertama C6H12O atau sikloheksanol dan asam fosfat. Di sini hasilnya reaksi di mana sikloheksanol melepaskan OH dan asam fosfat melepaskan H+. Untuk energinya dapat dilihat pada layar, baik energi dari single point maupun geometrik optimalisasi. Untuk laju reaksinya diambil dari reaktan produk. Kemudian selanjutnya yang kedua, hasil dari reaksi yang pertama menghasilkan ion karbonium sekunder, air, dan juga asam fosfat yang kehilangan OH. Yang kehilangan hanya untuk energinya dapat dilihat dari layar, dan laju reaksinya juga diambilkan dari reaktan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga sama hasil dari reaksi yang kedua menghasilkan sikloheksana, air, dan juga asam fosfat kembali. Kemudian energi dan laju reaksi dapat dilihat pada layar teman-teman. Untuk yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan mengenai stereokimia. Mohon maaf, dari kelompok kami belum menemukan referensi tentang informasi pada pembahasan ini, sehingga dari kelompok kami akan menjelaskan menurut pemahaman kami sendiri, yaitu pada reaksi senyawa sikloheksana ini mengikuti mekanisme reaksi eliminasi E2. Dalam reaksi yang ditulis sebelumnya, terdapat proses pada suatu tahapan, yaitu katalis asam fosfat memprotonasi gugus OH sehingga menjadi gugus lepas yang lebih baik, yaitu H2O. Dengan lepasnya gugus H2O dihasilkan karbon kation yang kemudian melepaskan proton untuk menghasilkan alkena. Pada keadaan transisi, suatu reaksi eliminasi E2 ini, gugus yang pergi umumnya sejauh mungkin atau anti. Karena inilah eliminasi E2 sering ditunjuk sebagai anti-eliminasi. Salah satu struktur
konformasi yang biasa digunakan pada stereokimia E2 ini adalah proyeksi Newman. Reaksi ini menghasilkan kelas E, dengan demikian membentuk sisi kanan reaksi E2 adalah stereospesifik suatu reaksi, di mana stereoisomer yang berlainan dan bereaksi menghasilkan produk secara stereoisomer berlainan ini adalah sikloheksena. Selanjutnya itu pembahasan mengenai proses. Reaksi eliminasi sikloheksena merupakan reaksi eliminasi biomolekuler atau E2. Reaksi ini berlangsung dalam satu langkah atau tahapan. Eliminasi alkohol sekunder akan menghasilkan senyawa alkena dengan melepaskan molekul air. Reaksi eliminasi alkohol ini sering juga disebut sebagai reaksi dehidrasi, yaitu reaksi pelepasan air. Pada reaksi ini, molekul senyawa yang berikatan tunggal, yaitu ikatan jenuh, akan berubah menjadi senyawa berikatan rangkap atau ikatan tak jenuh dengan melepaskan molekul yang kecil. Campuran sikloheksanol dengan asam fosfat yang dipanaskan bertujuan untuk mempercepat dan menyempurnakan reaksi. Dehidrasi ini dilakukan dengan cara memanaskan alkohol dengan asam pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Katalis yang digunakan pada percobaan ini yaitu asam fosfat. Hasil reaksi yang dikeluarkan melalui proses destilasi. Campuran reaksi akan terdiri dari campuran azeotrop yang dari sikloheksana, udara, dan sedikit bahan-bahan lain yang memiliki titik titik tinggi. Asam fosfat yang ikut bereaksi akan hilang dengan cara mencuci campuran secara terus-menerus dengan udara dan NaHCO3. Fase organik yang terbentuk terpisah dengan CaCl2 kering di udara sebagai hidrat dan sikloheksena yang dihasilkan. Selanjutnya adalah terkait energetika, di mana energi molekul dihitung dengan komputasi, yaitu software Hypercam dengan metode ab initio, lalu dilakukan perhitungan energi pada single point dan geometry optimization. Dapat dilihat bersama ya pada tabel, sudah ada untuk molekul-molekul terkait reaksinya dan energi total pada tiap single point dan geometry optimization. Yang pertama yaitu reaktan berupa sikloheksanol C6H12O dan H3PO4. Untuk energi total pada single point yaitu min 59356,7, dan geometry optimization yaitu min 59357,. Selanjutnya pada keadaan transisi, ini keadaan transisi yang pertama itu reaksi yang terjadi dapat dilihat pada tabel ya, dengan energi total yang diperoleh pada single point yaitu min 593.079, dan geometry optimization sebesar min 593.462, Selanjutnya adalah hasil antara yang diperoleh yaitu C6H11+, H2O dan H2PO4- dengan energi total pada single point yaitu min 589.401, dan geometry optimization yaitu min 589.476, Lanjut pada slide selanjutnya masih terkait energetika ya. Setelah tadi mengetahui bahwa hasil antaranya sudah diketahui, selanjutnya ada keadaan transisi. Pada keadaan transisi 2 ini, reaksi yang terjadi dapat bersama-sama dilihat pada tabel. Untuk energi total pada single point yaitu min 593.268, dan pada geometry optimization energi totalnya yaitu min 593.440, Selanjutnya yaitu ada produk yang dihasilkan dari reaksi itu adalah sikloheksena, H2O dan H3PO4 dengan energi total pada single point yaitu min 593542, dan geometry optimization yaitu min 593.542, Ya, slide selanjutnya yaitu grafik energi molekul pada single point. Dapat dilihat ya grafiknya itu seperti ini, dan selanjutnya ini adalah grafik energi molekul geometry optimization. Nah, pada
geometry optimization dan single point, dapat dilihat bahwa grafik yang dihasilkan itu adalah sama ya. Ya, slide selanjutnya adalah terkait penjelasan grafik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa grafik yang diperoleh dari single point dan geometry optimization itu adalah sama, diketahui bahwa stabilitas keadaan transisi cenderung dipengaruhi oleh stabilitas produk yang dihasilkan. Produk mayor adalah alkena lebih tersubstitusi, maka keadaan transisinya memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Kondisi tersebut disebut reaksi terkontrol termodinamika atau kesetimbangan. Selanjutnya ada bentuk molekul teroptimasi yang sudah dioptimasi dengan software Hyperchamp dengan metode AB initio. Yang pertama ada reaktan, reaktannya adalah sikloheksanol atau C6H12O dengan asam fosfat H3PO4. Kedua reaktan ini akan bereaksi, kemudian membentuk keadaan transisi yang pertama. Sebelah kiri adalah keadaan transisi awal sebelum dioptimasi, yang mana gugus OH- dari C6H12O akan lepas atau putus, dan ion H+ dari H3PO4 juga akan putus. Nah, setelah dioptimasi, ternyata OH- dan H+ dari masing-masing reaktan akan mendekat dan membentuk ikatan. Selanjutnya terbentuk ikatan. Nah, ini akan menghasilkan hasil antara atau produk antara. Yang pertama ada C6H11+, ini hasil dari OH- yang sudah putus. Nah, akan membentuk C6H11+. Kemudian H3PO4 yang kehilangan H+ akan membentuk H2PO4-. Antara H+ dan OH- akan membentuk H2O. Berikut adalah gambar molekul yang sudah dioptimasi. Selanjutnya adalah keadaan transisi yang kedua, yang mana sebelah kiri adalah keadaan transisi sebelum dioptimasi. H+ dari C6H11+ akan lepas, kemudian setelah dioptimasi H+ tersebut akan menuju ke H2PO4- yang selanjutnya akan membentuk kembali H3PO4. Nah, ini adalah hasil reaksi optimasi yang sudah teroptimasi. Yang pertama ada sikloheksena, jadi C6H11+ setelah kehilangan H+, maka ia akan membentuk ikatan rangkap, kemudian membentuk sikloheksena. H2O ini juga sudah dioptimasi, ini masih utuh sama seperti sebelumnya, dan ini adalah H3PO4. Jadi H+ dari sini, dari C6H11+ tadi, kemudian menuju ke H2PO4- dan membentuk H3PO4. H3PO4 ini disebut sebagai katalis. Mengapa disebut sebagai katalis? Karena dia di awal berperan sebagai reaktan, dan dia di akhir juga terbentuk kembali sebagai produk, jadi disebut sebagai katalis. Kemudian kesimpulan yang didapatkan yaitu berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, sintesis sikloheksena dari sikloheksanol dapat dilakukan dengan menambahkan asam fosfat ke dalam sikloheksanol. Jadi melalui reaksi eliminasi ini, energi baik dari reaktan, kemudian keadaan transisi pertama, produk antara, keadaan transisi yang kedua maupun produk yang dihasilkan energinya kurang lebih sama, yaitu sekitar minus 590.000 sekian kilokalori per mol. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.